Istriku open BO karena aku sering lembur kerja. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar ya. Ketika cinta yang dijanjikan terhianati oleh bayang-bayang perselingkuhan, setiap detik yang dihabiskan bersama terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Kenangan indah yang dulunya menari-nari di benak kini hanya menyisakan rasa sakit yang menyengat. Setiap tawa dan kebersamaan yang pernah dipandang sebagai harta berharga, ini berubah menjadi bayangan kelabu, menyisakan luka yang sulit untuk disembuhkan. Ketika kepercayaan hancur dan harapan memudar, hati ini berjuang mencari cahaya di tengah kegelapan yang disebabkan oleh pengkhianatan yang tak terduga. Adam adalah seorang suami yang penuh cinta dan sangat bertanggung jawab. Sebagai seorang manajer di perusahaan besar, pekerjaannya menuntut waktu dan energi yang besar. Namun Adam selalu berusaha untuk tidak melupakan keluarganya. Setiap pagi, sebelum berangkat kerja, ia memastikan Dinda, putri kecilnya yang berusia 5 tahun, siap untuk hari itu. Suatu pagi Adam baru saja selesai berpakaian rapi untuk bekerja, ia berdiri di depan cermin, merapikan dasinya. Rina mendekat dari belakang, mengamati dengan senyum lembut di bibirnya. "Kamu selalu tampak tampan dengan dasi itu," ucap Rina sambil membetulkan dasi Adam. Adam tersenyum lalu berbalik menghadap istrinya. Matanya memandang penuh kasih pada Rina, wanita yang telah mendampinginya selama 7 tahun terakhir. "Dan kamu selalu tampak cantik meski hanya dengan seragam kafe itu," balasnya lembut sambil menyentuh pipi Rina dengan penuh kasih sayang. Rina tertawa kecil, pipinya memerah. "Kamu tahu bagaimana membuatku tersipu, Adam." Mereka berdiri berhadapan sejenak menikmati momen kebersamaan yang terasa begitu hangat. Rina adalah sosok istri yang perhatian, selalu mendukung Adam meski kesibukannya kerap membuatnya jarang berada di rumah. Setiap kali Adam pulang larut malam, Rina selalu memastikan Adam makan malam hangat di meja. "Terima kasih ya, sudah selalu mendukung aku," kata Adam, suaranya dipenuhi rasa syukur. "Aku tahu aku sering sibuk, tapi aku tidak bisa membayangkan hidup tanpa kamu dan Dinda." Rina mengangguk pelan. "Aku mengerti Adam, aku tahu kamu bekerja keras untuk kita, dan aku bangga padamu." Matanya menatap Adam dengan penuh lembut dan cinta. Adam mendekat, menarik Rina ke dalam pelukannya. "Aku cinta kamu," bisiknya di telinga Rina. Rina tersenyum lalu membalas dengan suara yang hampir tak terdengar. "Aku juga cinta kamu, Adam." Di tengah kehidupan sederhana mereka, cinta antara Adam dan Rina terasa tulus dan penuh kehangatan. Mereka telah menikah selama 7 tahun, dan meskipun kehidupan tidak selalu mudah, mereka selalu berusaha menjaga satu sama lain. Setiap malam, setelah Dinda tertidur, Adam dan Rina akan duduk bersama di ruang tamu, berbicara tentang hari mereka. Meskipun Rina hanya bekerja paruh waktu di sebuah kafe, Adam selalu tertarik mendengarkan ceritanya tentang para pelanggan yang ia temui. Dalam kesederhanaan ini, Adam merasa hidupnya lengkap. "Kadang aku merasa kita tidak butuh lebih dari ini," kata Adam suatu malam. Sambil menatap langit-langit, lengannya melingkar di bahu Rina. "Rumah kecil ini, kamu dan Dinda, aku merasa kita sudah punya segalanya." Rina menoleh dan tersenyum. "Dan aku merasa begitu beruntung punya kamu. Apapun yang terjadi selama kita bersama, aku yakin kita akan baik-baik saja." Adam mengangguk pelan, dan untuk sesaat dunia terasa sempurna. Mereka berdua tahu bahwa tidak ada yang bisa menggantikan cinta dan kebersamaan yang mereka miliki. Meskipun kesibukan Adam di pekerjaannya seringkali menguras waktu, ia selalu meluangkan waktu untuk keluarganya. Setiap akhir pekan, mereka bertiga akan jalan-jalan di taman atau sekedar bermain di rumah. Bagi Adam, kebahagiaan Dinda dan Rina adalah prioritas utama dalam hidupnya. Ketika Adam menggendong Dinda di malam hari menuju tempat tidurnya, ia selalu membisikkan doa kecil di telinga putrinya, berharap ia tumbuh menjadi wanita yang kuat dan penuh cinta seperti ibunya. Adam selalu merasa bahwa keluarga adalah anugerah terbesar dalam hidupnya. Dan ia berjanji pada dirinya sendiri untuk selalu melindungi mereka dengan segala yang ia punya. Setiap kali ia menatap wajah Rina yang tertidur di sebelahnya, Adam tahu bahwa cinta mereka adalah fondasi dari segala kebahagiaan yang telah mereka bangun bersama. Keluarga Adam dan Rina tinggal di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, sebuah tempat yang mungkin tak mewah tetapi penuh kehangatan. Rumah itu berdiri di lingkungan yang tenang, dengan tetangga yang ramah, dinding rumah berwarna krem dengan pekarangan kecil di depan yang dihiasi bunga-bunga yang ditanam Rina sendiri.
Setiap sudut rumah menyimpan kenangan manis, mulai dari tawa riang Rina saat pertama kali belajar berjalan, hingga malam-malam tenang yang dihabiskan Adam dan Rina di ruang tamu, berbicara tentang mimpi dan harapan mereka untuk masa depan. Setiap akhir pekan, rutinitas keluarga ini selalu terasa istimewa. Meskipun kesibukan Adam sebagai seorang manajer seringkali membuatnya lelah, ia selalu berusaha meluangkan waktu untuk menghabiskannya di hari Sabtu dan Minggu bersama keluarga. Mereka akan bangun pagi, menikmati sarapan sederhana buatan Rina, biasanya pancake atau roti panggang dengan selai stroberi kesukaan Dinda. Lalu bersiap-siap untuk pergi ke taman dekat rumah. Di malam itu, Dinda akan berlarian dengan riang, tertawa saat Anda mengejarnya, sementara Rina duduk di bangku taman, tersenyum memperhatikan mereka berdua. Momen-momen ini adalah kebahagiaan sederhana yang mereka nikmati tanpa perlu hal-hal besar. Rina akan bergabung sesekali ikut bermain bersama, atau berbicara dengan tetangga yang juga sering menghabiskan waktu di taman bersama anak-anak mereka. Acara keluarga pun menjadi bagian penting dari kehidupan mereka. Setiap ada undangan makan malam dan orang tua Adam atau Rina, mereka selalu menghadirinya bersama-sama. Adam dengan sifatnya yang tenang dan penuh perhatian selalu membantu menyiapkan segala sesuatu sebelum berangkat. Membantu Dinda berpakaian, memastikan mereka tidak terlambat dan sesekali bercanda dengan Rina saat mereka bersiap-siap. "Malam ini kita makan malam di rumah Mama ya," Adam berkata sambil membetulkan rambut Dinda yang sedikit berantakan. "Bisa nggak kita beli kue dulu ya, buat nenek?" Dinda meminta dengan mata berbinar. Ada menatap Rina dan tersenyum. "Tentu saja bisa sayang, kita akan mampir ke toko kue sebelum kesana." Acara makan malam keluarga seringkali menjadi ajang untuk mereka berbagi cerita tentang minggu yang telah dilalui. Rina akan bercerita tentang pekerjaannya di kafe dan Dinda biasanya dengan semangat akan menceritakan hal-hal kecil tentang di sekolahnya. Di momen-momen seperti ini, Ada merasa bahwa keluarga mereka benar-benar utuh, harmonis dan penuh cinta. Dari luar, kehidupan keluarga mereka tampak begitu sempurna. Orang-orang melihat Adam sebagai sosok suami dan ayah yang ideal. Bekerja keras, penuh tanggung jawab, dan selalu menempatkan keluarganya sebagai prioritas utama. Rina dengan sifatnya yang lembut dan penuh perhatian menjadi pelengkap yang sempurna. Tetangga sering memuji mereka sebagai keluarga yang bahagia, pasangan yang saling mendukung dengan satu sama lain. Namun di balik semua itu, Adam dan Rina juga paham bahwa kehidupan rumah tangga bukanlah tanpa tantangan. Terkadang kelelahan dan rutinitas harian membuat mereka merasa jauh. Ada malam-malam ketika Adam pulang terlalu larut, dan Rina sudah terlelap di kamar, menunggu tanpa ada kata-kata. Namun mereka selalu berusaha untuk tidak membiarkan jarak itu tumbuh. Mereka berdua tahu bahwa komunikasi dan kebersamaan adalah kunci dari harmoni keluarga mereka. Kehangatan dalam pernikahan mereka inilah yang selalu membuat Adam yakin, apapun rintangan yang mereka hadapi, mereka akan bisa melaluinya. Setiap akhir pekan di taman, setiap tawa dan obrolan saat makan malam adalah bukti bahwa mereka memiliki fondasi yang kuat, cinta dan saling pengertian. Di mata orang luar, kehidupan rumah tangga Adam dan Rina mungkin tampak sempurna. Namun mereka tahu bahwa kesempurnaan tidak berarti tanpa usaha. Mereka bekerja keras untuk menjaga cinta itu tetap hidup, untuk terus saling mendukung dalam setiap langkah kehidupan. Dan yang paling penting, mereka selalu memastikan bahwa Dinda tumbuh di lingkungan yang penuh cinta dan kebahagiaan. Seiring berjalannya waktu, suasana di rumah Adam dan Rina mulai berubah. Kehangatan yang dulu selalu menyelimuti hubungan mereka perlahan memudar, digantikan oleh jarak yang tak terlihat, namun terasa semakin nyata. Rina yang dulu selalu menyambut Adam dengan senyuman dan pelukan sepulang kerja, kini lebih sering terlihat sibuk dengan ponselnya, nyaris tak menyadari kehadiran Adam. Malam itu, hujan rintik-rintik di luar jendela. Sore gemericik air menambah kesan sepi yang menggantung di dalam rumah. Adam duduk sendirian di ruang tamu, menatap layar televisi yang menyala tanpa benar-benar memperhatikannya. Pikirannya melayang jauh, memikirkan perubahan yang ia rasakan akhir-akhir ini. Rina belum pulang, dan itu juga bukan kali pertama. Dia kembali mengabari Adam bahwa ia harus lembur di kafe. Ponsel Adam bergetar di meja, sebuah pesan singkat dari Rina masuk. "Aku pulang agak larut, masih banyak yang harus dikerjakan." Adam membaca pesan itu berulang kali, mencoba menemukan sesuatu di antara kata-kata sederhana itu. Perasaan tidak nyaman yang sudah berhari-hari menghantuinya kini terasa semakin kuat. Ada sesuatu yang tidak beres dan dia merasakannya. Namun dia menepis perasaan itu, mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya karena Rina kelelahan dengan pekerjaannya. Beberapa hari kemudian, suasana semakin mencurigakan. Rina pulang semakin larut, bahkan terkadang tanpa pemberitahuan.
Setiap kali Adam bertanya, jawabannya selalu sama, lembur di kafe, banyak pelanggan. Tapi ada sesuatu dalam nada suaranya yang terasa berbeda, seperti ada yang disembunyikan. Malam itu setelah Dinda tertidur, Adam menunggu di ruang makan. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam, dan Rina masih belum pulang. Hatinya mulai gelisah ketika akhirnya pintu depan terbuka. Rina masuk dengan langkah pelan. Wajahnya tampak lelah, tetapi ada sesuatu yang lain di sana, sesuatu yang tak bisa diabaikan. "Kamu pulang terlambat lagi," kata Adam dengan nada datar, menahan emosi yang mulai menggelegak di dadanya. Rina terdiam sejenak, menurunkan tasnya di kursi, tanpa menatap Adam. "Maaf, banyak kerjaan tadi. Beberapa pelanggan datang mendadak." Adam mendekatinya, mencoba mencari jawaban dari ekspresi wajah Rina yang tampak dingin. "Setiap malam kamu lembur, kenapa tidak pernah cerita lebih jelas?" Rina mengangkat bahu tanpa banyak bicara. "Memang aku harus cerita setiap detailnya, itu cuma kerjaan Adam, kamu sendiri sibuk kan?" Kalimat itu terasa menusuk. Dulu mereka selalu saling berbagi cerita tentang apa yang terjadi di hari masing-masing. Sekarang Rina tampak menjaga jarak, seolah tidak ingin membicarakan apa yang benar-benar terjadi. Adam merasa ada dinding yang tiba-tiba muncul di antara mereka dan dia tidak tahu bagaimana cara menembusnya. Hari-hari berikutnya, kecurigaan Adam semakin menguat. Rina semakin sering memeriksa ponselnya. Bahkan ketika mereka sedang makan malam bersama, Dinda yang biasanya mengajak ibunya berbicara, kini lebih sering mendapatkan jawaban singkat atau bahkan diabaikan. Adam memperhatikan gerak-gerik istrinya dengan cermat, bagaimana Rina tiba-tiba berhenti tersenyum ketika sebuah pesan masuk, atau bagaimana ia segera memalingkan ponselnya ketika Adam mendekat. Pernah suatu malam saat Adam mencoba mendekat dan memeluknya dari belakang, Rina terlihat tersentak. Seolah kaget, dia segera menarik diri dan berkata, "Aku lelah Adam, aku mau tidur dulu ya." Adam hanya bisa menatapnya dalam diam, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Namun ia tetap tidak bisa mendapatkan jawaban. Ada malam-malam ketika Adam terbangun sendirian di tempat tidur, Rina masih terjaga, duduk di ruang tamu, sibuk dengan ponselnya. Setiap kali Adam bertanya, Rina selalu mengatakan ia sedang memeriksa jadwal kerja atau pesan dari rekan kerjanya di kafe. Namun rasa dingin yang semakin menguasai hubungan mereka membuat Adam sulit mempercayainya sepenuhnya. Adam merasakan ada sesuatu yang berbeda, tetapi dia mencoba menepis pikirannya. Setiap kali perasaan itu muncul, dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini mungkin hanya karena mereka sama-sama lelah dengan rutinitas, pekerjaan, dan tanggung jawab sebagai orang tua. Pekerjaan di kantor yang semakin menumpuk telah menyita sebagian besar waktunya, membuatnya sulit untuk menanyakan lebih jauh tentang perubahan sikap Rina. Lagi pula, dia percaya pada istrinya, mereka telah bersama selama 7 tahun, dia yakin ini hanya fase yang akan berlalu. Namun di balik kepercayaan itu, ada kecemasan yang tak bisa sepenuhnya ia singkirkan. Ada hal-hal kecil yang terus menghantui pikirannya. Tatapan kosong Rina saat makan malam, senyumnya yang terasa dipaksakan, dan keinginannya untuk berbicara panjang lebar seperti dulu. Setiap kali Adam mencoba memulai percakapan, Rina hanya memberi jawaban singkat atau mengalihkan perhatian dengan alasan lelah. Dia semakin sering pulang terlambat, selalu dengan alasan lembur di kafe. Suatu malam, Adam pulang lebih awal dari biasanya. Dia berharap bisa menghabiskan waktu dengan Rina dan Dinda. Namun ketika masuk ke rumah, suasana sepi menyambutnya. Dinda sudah tertidur di kamar, sementara Rina belum juga pulang. Jam di dinding menunjukkan pukul 9 malam, lebih awal dari biasanya Rina pulang terlambat. Tapi tetap saja ini tidak biasanya. Adam duduk di sofa, menyalakan televisi. Tapi pikirannya melayang. Setiap bunyi dari ponsel, setiap pesan masuk, dia berharap itu dari Rina, namun tak ada kabar. Pikirannya mulai berkecamuk dengan spekulasi. Apa yang sebenarnya terjadi? Dia mencoba menepis kecurigaan itu, mencoba meyakinkan dirinya bahwa Rina pasti hanya sedang sibuk saja. Hingga akhirnya, suara pintu depan terdengar pelan. Rina masuk dengan langkah hati-hati seolah-olah tidak ingin menimbulkan suara yang terlalu keras. Dia tampak sedikit kaget melihat Adam duduk di ruang tamu menatapnya dengan sorot mata yang penuh pertanyaan. "Kamu pulang lebih awal?" Rina bertanya sambil tersenyum kecil, meski senyumnya tak sepenuhnya sampai ke matanya. Adam mengangguk. "Iya, sengaja. Aku pikir kita bisa menghabiskan malam ini bersama." Nada suaranya tenang, tetapi ada ketegangan yang samar di sana. Rina meletakkan tasnya di kursi dan segera menghindari tatapan Adam, berjalan menuju dapur untuk mengambil segelas air. "Maaf, aku harus lembur, tadi di kafe ramai sekali," ucapnya sambil membelakangi Adam. Adam hanya terdiam memperhatikan setiap gerakan istrinya. Ada sesuatu yang terasa aneh. Biasanya Rina akan bercerita panjang lebar tentang apa yang terjadi di kafe, pelanggan-pelanggan yang ia layani atau obrolan dengan rekan kerjanya. Tapi malam itu, Rina tampak terburu-buru, seperti ingin mengakhiri percakapan secepat mungkin.
Kamu sering lembur akhir-akhir ini, ujar Adam pelan, mencoba memulai pembicaraan. Aku harap kamu gak terlalu capek. Rina berhenti sejenak kemudian meneguk airnya sebelum menjawab. Iya, lumayan sibuk, tapi aku baik-baik saja, jangan khawatir. Adam mendekatinya, ingin melihat lebih dalam ekspresi wajah Rina, namun saat dia hampir mencapai istrinya, ponsel Rina tergeletak di meja makan tiba-tiba berderi. Suara dering itu membuat suasana yang sudah tegang menjadi semakin tak nyaman. Rina dengan cepat meraih ponselnya dan menekan layar untuk mematikan panggilan. Sekilas Adam melihat nama yang muncul di layar, dan detik itu juga jantungnya berdetak lebih cepat. Nama Rizky muncul di layar ponsel Rina. Siapa itu? Adam bertanya, nadanya tenang tapi dingin. Rina tampak terkejut, tetapi dia cepat-cepat mengendalikan diri. Cuma pelanggan di kafe, dia tadi menanyakan soal pesanan. Jawab Rina sambil segera memasukkan ponselnya ke dalam tas. Adam menatapnya dalam diam, seluruh tubuhnya menegak. Di satu sisi, dia ingin mempercayai istrinya seperti yang akan selalu ia lakukan selama ini. Namun ada sesuatu yang ganjil dalam cara Rina menjawab. Itu bukanlah jawaban yang biasanya Rina berikan, terdengar terlalu singkat, terlalu defensif. Kamu yakin? Adam mendekat lagi, mencoba menahan kegelisahan yang semakin mendesak di dadanya. Kenapa dia menelponmu di malam hari seperti ini? Rina meletakkan gelasnya dengan gerakan yang agak kaku, lalu berbalik menghadap Adam. Tatapan mereka bertemu dan untuk sesaat, keheningan di antara mereka terasa begitu berat. Adam, aku bilang dia cuma pelanggan, jangan berlebihan. Suara Rina terdengar tegang, seolah berusaha menyembunyikan sesuatu di balik kalimatnya. Adam terdiam, mencoba mencerna kata-kata Rina. Hatinya berdebar lebih cepat. Perasaannya kacau antara ingin mempercayai Rina sepenuhnya atau mengikuti instingnya yang mulai merasakan sesuatu yang tidak beres. Kenapa aku merasa kamu mulai menjauh dariku? Adam akhirnya mengucapkan apa yang selama ini ia pendam. Kamu berubah Rina, aku bisa merasakannya. Rina tidak langsung menjawab, matanya menatap Adam sejenak. Sebelum akhirnya dia mengalihkan pandangan, menunduk dan menghela nafas panjang. Aku cuma capek Adam, banyak pikiran, jawabnya dengan nada datar. Namun Adam tahu bahwa itu bukan hanya soal kelelahan. Ada hal lain yang sedang terjadi, sesuatu yang lebih besar dari sekedar rutinitas atau pekerjaan di kafe. Ketegangan semakin tebal di antara mereka, menggantung di udara seperti awan gelap yang siap meledak kapan saja. Malam itu, meski mereka berdua tidur di tempat yang sama, Adam merasa seperti ada jarak ribuan kilometer di antara mereka. Di sisi ranjang, Rina memunggungi Adam. Sementara Adam hanya terbaring dengan mata terbuka, menatap langit-langit kamar. Kecurigaan yang terus tumbuh di benaknya kini semakin sulit ia abaikan. Perubahan Rina bukanlah sesuatu yang bisa ia jelaskan dengan mudah, dan malam itu, untuk pertama kalinya, Adam merasa bahwa kepercayaan yang selama ini ia berikan mulai terkikis oleh rasa ragu yang makin dalam. Di luar, hujan masih turun, mengguyur malam yang sunyi dengan suara gemericik yang tak henti-hentinya. Seolah mencerminkan suasana hati Adam yang kacau dan penuh tanda tanya. Suatu malam saat hujan turun deras di luar, Adam duduk di ruang tamu sambil menunggu Rina pulang. Suasana di rumah terasa menegangkan, seolah ada hal yang tak terucapkan menggantung di antara mereka. Tiba-tiba telepon Rina berdering nyaring, membaca keheningan malam. Rina yang baru saja masuk tampak tegang saat melihat layar ponselnya. Siapa yang menelpon? Tanya Adam. Suaranya bergetar antara penasaran dan cemas. Rina menatap ponselnya sejenak lalu cepat-cepat menjawab. Cuma temanku dari kafe, aku harus angkat. Jawabnya sambil melangkah menuju dapur, mengabaikan tatapan Adam yang tajam. Rina berbicara pelan tetapi Adam bisa mendengarkan nada suaranya yang berbeda. Tampak bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Dia berusaha menahan diri, mencoba tidak mencampuri urusan istrinya. Tapi ada rasa cemas yang makin kuat. Kecurigaan yang sudah merayap di dalam dirinya semakin menjadi-jadi. Setelah beberapa menit bicara, Rina menutup telepon dan masuk ke ruang tamu. Maaf Adam, itu hanya masalah kecil di kafe, ujarnya sambil tersenyum. Tapi Adam tidak bisa mengabaikan ketegangan di wajahnya. Kamu sering berbicara dengan teman dari kafe akhir-akhir ini, kata Adam. Nada suaranya mulai berubah menjadi lebih tegas. Kenapa kamu tidak mau memberitahu aku siapa mereka? Rina terlihat terkejut dengan pertanyaannya. Aku hanya ingin menjaga hal-hal kecil ini untuk diriku sendiri. Tidak semua yang terjadi di tempat kerja perlu kamu ketahui kan? Adam merasa darahnya mendidih, dia tahu ada yang tidak beres, tapi ini bukan hanya tentang pekerjaan. Rina, ini tentang kita, kamu terus menghindar dan menyimpan banyak rahasia. Rahasia? Apa yang kamu maksud? Rina mengangkat alisnya, suaranya menahan nada marah. Aku tidak menyimpan rahasia apapun. Aku lelah dengan tuduhanmu yang terus-menerus.
Sebuah ketegangan yang menyakitkan melanda ruangan. Adam berdiri melangkah mantap menuju Rina. Kamu tahu aku selalu mempercayaimu, tapi setiap kali kamu menghindar, aku merasa seperti ada sesuatu yang kamu sembunyikan. Rina membalas tatapannya, wajahnya memerah. Aku bukan anak kecil yang harus dijelaskan seperti ini. Aku tidak perlu menjawab setiap pertanyaanmu. Jadi kamu tidak mau menjelaskan apa yang terjadi? Tanya Adam. Suara gemuruh di dalam dadanya makin terasa. Kamu tidak sadar seberapa jauh kamu sudah menjauh dariku. Jauh darimu. Kalau kamu tidak terlalu sibuk dengan pekerjaanmu, mungkin kamu akan melihat bagaimana aku berusaha. Setiap malam aku bekerja keras di kafe untuk membantu kita. Adam merasakan hatinya semakin nyeri. Tapi aku merasa kamu lebih banyak menghabiskan waktu dengan orang lain, seperti Rizky misalnya. Siapa dia, Rina? Kenapa dia terus muncul di pikiranmu? Rina terdiam, terkejut mendengar namanya tersebut. Apa yang kamu tahu tentang dia? Suaranya mengecil namun ada nuansa kemarahan yang tak bisa dia sembunyikan. Aku tahu lebih banyak daripada yang kamu kira. Adam menjawab, emosinya meluap. Kamu tidak bisa terus berbohong. Aku merasakan jarak yang makin lebar. Kamu bisa memberi alasan, tapi aku tahu kamu tidak sepenuhnya jujur. Rina menggelengkan kepala. Air mata mulai menggenang di matanya. Adam, kamu tidak mengerti. Aku merasa sendirian, kamu terlalu sibuk. Dan aku hanya mencoba mencari cara untuk merasa diperhatikan. Jadi kamu berpikir selingkuh adalah solusi? Ada yang merasa hatinya hancur mendengar pengakuan itu. Setiap kali aku berusaha mencarimu, kamu malah menghindar. Rina menangis, menutup wajahnya dengan telapak tangan. Aku tidak mau berbuat salah, aku merasa terjebak, Adam. Adam merasakan segala sesuatunya runtuh di depannya. Dia merasa sakit hati, marah, dan bingung sekaligus. Dalam momen itu, semua cinta dan komitmen yang telah mereka bangun selama 7 tahun terasa mulai pudar. Kalau kamu merasa terjebak, mungkin kamu seharusnya bicara padaku. Bukannya menyimpan semua ini dan menjalin hubungan dengan orang lain, katanya dengan nada lebih tenang. Meski rasa sakit masih mendalam. Kamu menghancurkan kepercayaan yang aku berikan. Rina terdiam, tampak menyesali kata-katanya. Aku minta maaf, Adam. Aku tidak tahu bagaimana semuanya bisa berujung seperti ini. Aku merasa bingung. Dan sekarang aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Jawab Adam, merasakan air mata menggenang di matanya. Aku hanya ingin kita kembali seperti dulu. Rina mendekat, tetapi Adam melangkah mundur. Merasa tak sanggup lagi. Tidak, Rina. Kita butuh waktu untuk merenungkan ini semua. Di tengah malam yang dingin dan berangin, dengan hujan yang masih mengguyur, Adam merasakan ketegangan antara mereka semakin membeku. Apa yang dulunya penuh cinta kini terasa seperti jurang yang dalam, dan dia tidak yakin bisa melintasinya lagi. Kembali ke dalam rumah yang penuh kenangan, mereka berdiri terpisah oleh jarak emosional yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Rasa sakit dan keraguan menggantung di udara, memaksa mereka untuk merenungkan pilihan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Esok paginya udara di rumah terasa lebih berat dari biasanya. Adam bangun dengan perasaan campur aduk. Hatinya berdebar-debar saat memikirkan apa yang akan dia katakan. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mengabaikan kebenaran yang telah dia temukan di ponsel Rina. Saat Rina turun dari kamar, Adam sudah duduk di meja makan menanti kehadirannya dengan rasa gelisah. Selamat pagi, ucap Rina sambil tersenyum lemah, tapi senyumnya tidak dapat menyembunyikan ketegangan di antara mereka. Pagi, balas Adam dengan suara datar. Dia mengumpulkan keberanian lalu melanjutkan. Kita perlu bicara. Rina mengernyit, sedikit khawatir. Tentang apa? Ini tentang Rizky. Adam berkata sambil menatap Rina dalam-dalam. Aku tahu tentang pesan-pesan yang kamu kirimkan padanya. Wajah Rina seketika pucat. Dan Adam bisa melihat betapa ketegangan itu semakin meningkat. Apa maksudmu? Kamu tidak bisa mempercayai semua yang kamu lihat di ponselku. Rina mencoba membela diri, tetapi suaranya bergetar dan Adam tahu dia sedang berbohong. Tidak ada yang salah dengan ponselmu, Rina. Semalam aku membaca pesan-pesan itu dan kamu tidak bisa lagi menyangkalnya. Jawab Adam, suaranya makin tegas. Rina terdiam, tatapan matanya mulai menghindar. Adam, Jangan Rina, aku tidak ingin mendengar alasan. Aku ingin kamu jujur. Kata Adam, nadanya semakin emosional. Berapa lama kamu berhubungan dengan dia? Akhirnya Rina menghela nafas panjang, tampak putus asa. Beberapa bulan. Ucapnya dengan suara nyaris tak terdengar. Adam merasa hatinya hancur seketika, seolah semua udara di dalam ruangan lenyap. Dia menatap Rina tak percaya akan pengkhianatan ini. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Bagaimana bisa kamu menghancurkan kepercayaan yang telah kita bangun selama 7 tahun? Rina terdiam. Tidak tahu harus menjawab apa. Dia menggelengkan kepala. Air mata mulai mengalir di pipinya. Aku tidak ingin melakukan ini, Adam. Tapi aku merasa sendirian. Dan kamu tidak pernah ada untukku. Aku merasa terabaikan.
Jadi kamu berpikir mencari pengganti adalah solusinya? Tanya Adam, merasakan kemarahan dan kesedihan bercampur jadi satu. Kamu tahu apa yang kamu lakukan itu salah. Tapi aku merasa tidak mendapatkan kepuasan batin dari hubungan kita. Rina berseru, suaranya penuh emosi. Aku mencoba untuk bicara, tapi kamu selalu sibuk dengan pekerjaanmu. Kamu tidak pernah mendengarkanku, aku merasa diabaikan. Jadi Rizky adalah jawabanmu? Adam bertanya, berusaha menahan amarahnya. Dia bukan satu-satunya kan? Apakah kamu juga memiliki hubungan dengan pria lain? Di sini Rina tampak ragu, dia menghindar, tidak mau menghadapi tatapan Adam. Adam, katanya pelan. Aku juga telah menjalani hubungan dengan beberapa pria melalui Open BO. Suaranya bergetar dan air matanya semakin mengalir. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku butuh perhatian. Aku butuh seseorang yang mau mendengarkanku. Adam terkejut. Setiap kata yang keluar dari mulut Rina seperti pisau yang menusuk hatinya lebih dalam. Jadi ini semua hanya untuk pelampiasan. Kamu tidak berpikir bahwa ini akan merusak semuanya. Setiap malam aku merasa kosong. Setiap kali kamu pulang larut, aku hanya duduk sendirian, merasa tidak berarti. Itu bukan hanya tentang seks. Aku merasa kehilangan diri sendiri. Aku hanya ingin merasakan cinta yang hilang. Rina mengaku. Adam tidak tahu harus berkata apa. Rina, kamu sudah melanggar semua yang kita bangun bersama. Aku merasa dikhianati. Kamu merusak segalanya dengan pilihanmu. Adam, aku minta maaf. Aku tidak tahu kenapa aku melakukan ini. Rina mengeluh, terlihat putus asa. Aku ingin mengubah semuanya. Aku ingin kita kembali seperti dulu. Rina, Adam menahan nafas. Merasa terjebak dalam kebingungan. Aku mencintaimu, tapi kepercayaan ini sudah hancur. Aku tidak bisa berpura-pura semuanya baik-baik saja setelah semua ini. Adam merasakan seluruh tubuhnya bergetar. Dia tahu dia harus mengambil keputusan. Tetapi saat ini semuanya terasa tidak pasti. Dia merasa seperti terjebak dalam kekacauan yang diakibatkan oleh tindakan Rina. Dan hatinya berjuang untuk meraih kejelasan di tengah kegelapan ini. Rina menghampirinya, ingin memegang tangan Adam. Tetapi dia menarik diri. Jangan Rina, jangan buat ini lebih sulit. Katanya dengan nada sedih. Aku butuh waktu untuk merenung. Adam, tolong, aku mencintaimu. Aku tidak ingin kehilanganmu. Rina menangis, suaranya pecah. Karena cinta tidak cukup, kita perlu kepercayaan. Dan sekarang semua itu telah hilang. Jawab Adam, merasakan hatinya terhimpit oleh kesedihan. Dia berdiri melangkah menjauh dari Rina, menyadari bahwa jalan ke depan akan sangat sulit. Hari itu menjadi titik balik dalam hidup mereka. Dan Adam tahu bahwa tidak ada cara untuk kembali ke masa lalu yang penuh cinta dan kebahagiaan. Di hadapan kenyataan pahit ini, ia merasakan perpisahan antara cinta dan kepercayaan yang mulai terjalin. Membuat setiap langkah ke depan semakin terasa berat. Adam duduk di sudut ruang tamu, tatapannya kosong menatap dinding yang tampak semakin memudar. Suara hujan di luar rumah hanya menambah suasana lebih sedih yang menyelimuti hatinya. Dia merasa dunianya runtuh mengingat semua momen indah yang pernah mereka lalui. Rina, sosok yang pernah ia anggap sebagai pelabuhan yang aman, kini menjadi sumber kepedihan yang paling dalam. Ia mencintai Rina dengan segenap hatinya, memberikan segalanya untuk keluarganya. Dia bekerja keras setiap hari, berusaha memenuhi kebutuhan dan menciptakan kehidupan yang lebih baik untuk mereka. Namun semua itu tampak sia-sia ketika kenyataan yang menyakitkan terkuak. Perasaan dikhianati oleh orang yang paling ia percayai membuatnya merasa seolah-olah hatinya terbelah berkeping-keping. Adam, aku minta maaf, kata Rina, suaranya penuh penyesalan saat dia duduk di sampingnya. Aku berjanji akan berubah, aku akan memperbaiki semuanya, tolong, jangan tinggalkan aku. Rina, aku ingin percaya padamu, tapi luka di sini terlalu dalam. Adam menghela nafas panjang. Air mata mulai menggenang di matanya, tetapi dia menahannya. Dia merasa cemas saat membayangkan bagaimana semua ini akan mempengaruhi Dinda. Kita bisa berbicara tentang ini, mencari jalan keluar, tapi kepercayaan kita sudah hancur. Cinta saja tidak cukup kan? Rina bertanya, suaranya serak. Aku melakukan semua ini karena aku merasa terabaikan. Aku ingin kita kembali seperti dulu. Adam menggelengkan kepalanya, menghindari tatapan Rina yang penuh harapan. Kau sudah memilih jalanmu sendiri, Rina. Tidak ada jaminan bahwa kita bisa kembali ke masa-masa indah itu. Semua yang kita bangun telah hancur. Jangan bilang begitu, Adam. Aku tidak mau kehilanganmu. Aku berjanji akan berusaha lebih keras. Rina menggenggam tangan Adam, tetapi dia merasakan ketidakberdayaan dalam sentuhan itu. Mereka terdiam, dikelilingi oleh kesedihan yang pekat. Dalam hati Adam masih ada cinta yang tersisa, tapi rasa sakit dan pengkhianatan menutupinya seperti kabut tebal. Apa yang harus aku lakukan? Aku ingin kita berjuang bersama, Adam. Rina bertanya dengan putus asa. Rina, kita sudah berjuang. Aku tidak tahu bagaimana lagi. Adam menjawab dengan suara yang hampir pecah.
Setiap kali aku melihatmu, aku hanya ingat betapa kamu telah mengkhianatiku. Bagaimana aku bisa melanjutkan hidup denganmu jika rasa sakit ini terus membayangi kita? Rina terdiam, air mata mulai menetes di pipinya. Apa yang harus kita katakan pada Dinda? Dia mencintaimu, Adam. Dia tidak pantas melihat kita berpisah, suaranya bergetar. Adam merasakan hatinya semakin terhimpit. Ini semua demi Dinda, jawab Adam. Tapi tidak ada yang lebih menyakitkan daripada mempertahankan sesuatu yang sudah rusak. Kita berdua akan terus terluka jika kita tetap bersama. Dia memikirkan wajah ceria Dinda, anak perempuan mereka yang berusia 5 tahun. Dan bagaimana semua ini akan mempengaruhi masa depannya. Dia ingin memberikan yang terbaik untuk putri mereka. Tetapi situasi ini seperti lingkaran setan yang tidak ada habisnya. Rina mengeluarkan tangannya, tetapi Adam menarik diri, merasakan dinding yang terbentuk antara mereka semakin menguat. Setelah banyak diskusi yang sulit untuk dipertimbangkan dan panjang, Adam tahu dia tidak bisa terus mempertahankan pernikahan ini. Aku tidak ingin mengulang kesalahan yang sama, katanya pelan tetapi tegas. Kita harus berpisah. Rina menatapnya terkejut dan hancur. Tapi Adam, ini adalah keputusan terbaik bagi kita. Dan Dinda, kita berhak untuk menemukan kebahagiaan meski harus terpisah. Kata-kata itu terasa seperti suara guntur di tengah malam mengguncang jiwa mereka berdua. Rina tidak bisa menahan tangisnya lagi. Dia merangkul Adam erat seolah ingin menahan waktu. Tetapi Adam hanya bisa berdiri kaku merasakan betapa beratnya keputusan ini. Dia mencintainya, tetapi cinta yang tersisa tidak akan cukup untuk menambal semua luka yang telah tercipta. Di tengah hujan yang turun, Adam mengucapkan kata perpisahan dengan berat hati. Dia tahu ini bukan akhir dari segalanya, tetapi sebuah awal baru. Meski terasa pahit dan menyakitkan, dia menatap wajah Rina dengan penuh air mata dan dalam hatinya, dia tahu bahwa dia kehilangan bagian dari dirinya sendiri. Keluarga yang dulu mereka bangun dengan penuh cinta kini tinggal kenangan. Perceraian pun terjadi dengan damai. Mereka sepakat untuk tetap menjaga hubungan baik demi Dinda. Hak asuh Dinda jatuh pada Adam, sementara Rina tetap diizinkan bertemu putrinya secara teratur. Meski perpisahan ini menyakitkan, Adam yakin bahwa ini adalah pilihan terbaik untuk mereka semua. Setelah perceraian, Adam merelakan rumah tangga yang dulu ia anggap sempurna, meskipun hatinya masih terluka. Ia mencoba bangkit, Dinda menjadi pusat hidupnya dan Adam bertekad untuk memberikan perhatian penuh pada putri kecilnya. Meski perih, Adam tahu hidup harus terus berjalan. Beberapa bulan berlalu, Adam fokus pada pekerjaannya dan perannya sebagai ayah. Hubungannya antara Adam dan Rina tetap baik meskipun jarak memisahkan mereka. Namun di balik kedamaian yang terlihat, ada luka yang masih terbuka di hati Adam. Ia belajar bahwa meski cinta bisa memudar, tanggung jawab sebagai orang tua tak pernah hilang. Suatu sore yang kelabu, Rina tiba di depan pintu rumah Adam. Dia tampak ragu, matanya memancarkan kerinduan yang mendalam. Begitu pintu dibuka, Adam merasa jantungnya bergetar, tapi dia berusaha tetap tenang. Dinda ada di dalam, katanya singgah. Rina mengangguk lalu mengalihkan pandangannya ke arah rumah yang pernah mereka huni bersama. Aku merindukan Dinda, ucapnya, suaranya bergetar. Aku tahu aku tidak seharusnya datang ke sini, tapi aku tidak bisa menahan diri. Adam merasa hatinya bergetar mendengar kata-kata itu. Dia mengerti betul apa yang dirasakan Rina. Betapa sulitnya terpisah dari anak yang mereka cintai. Dia mengizinkan Rina masuk, meskipun rasa sakit itu terus mengusik pikirannya. Setelah beberapa menit berbincang tentang Dinda, suasana kembali tegang. Rina menatap Adam dengan tatapan penuh harap. Air mata mulai menggenang di matanya. Adam, Aku minta maaf, aku menyesal atas semua yang terjadi. Aku tahu aku telah menyakiti kamu dan Dinda, tapi tolong beri aku kesempatan kedua. Rina, kita sudah membicarakan ini sebelumnya, jawab Adam. Suaranya penuh ketegasan meskipun hatinya bergetar. Apa yang terjadi di antara kita tidak bisa diubah, kepercayaanku sudah musnah. Luka yang aku alami terlalu dalam. Rina menunduk terisak, berusaha menahan tangisnya. Aku tidak ingin kehilanganmu. Aku ingin kembali, kita bisa memperbaiki semuanya. Aku janji akan berusaha lebih baik. Rina, aku ingin kamu bahagia, tapi aku juga harus memikirkan Dinda. Ucap Adam merasa semakin berat. Kita tidak bisa kembali ke masa lalu, kamu sudah memilih jalanmu sendiri, dan itu menyakitkan bagi kita semua. Rina menangis, air matanya mengalir tanpa henti. Tolong Adam, jangan tinggalkan aku seperti ini, aku merasa hampa tanpamu dan Dinda. Ini bukan tentang meninggalkanmu, Rina. Ini tentang melindungi Dinda dari semua ini. Jawab Adam, mencoba menahan emosinya. Dia merasakan betapa sulitnya keputusan ini, tetapi dia tahu ini yang terbaik. Rina menggenggam tangan Adam, tetapi dia menarik diri. Aku tidak bisa. Mungkin ini jalan yang terbaik bagi kita, katanya pelan.
Dia merasa hatinya hancur melihat Rina pergi, tetapi dia tahu bahwa menerima permohonan itu hanya akan menyakitkan mereka berdua lebih dalam. Rina pun pergi dengan perasaan hampa. Langkahnya pelan seolah membawa beban yang berat. Adam menatap sosoknya yang semakin menjauh, dan saat pintu ditutup, dia merasakan kekosongan yang mendalam di dalam hatinya. Dia berharap suatu saat nanti mereka bisa menemukan kebahagiaan masing-masing meskipun harus terpisah. Waktu terus berlalu dan hari-hari berlalu dengan cepat. Dinda, putri Adam dan Rina kini telah memasuki bangku sekolah dasar. Dia tumbuh menjadi gadis kecil yang ceria dan penuh semangat. Meskipun kadang-kadang Adam melihat bayangan kesedihan di matanya. Satu sore saat mereka duduk di teras, Dinda tiba-tiba menatap ayahnya dengan tatapan penuh harap. "Ayah, aku merindukan mama," katanya pelan. Suaranya penuh dengan kerinduan. Adam terhenyak mendengar ungkapan itu. Dia berusaha menahan rasa sakit yang menjalar di dalam dadanya. Dalam hati dia merasa hancur. Dia tidak ingin mengecewakan Dinda, tapi bagaimana mungkin dia bisa menjelaskan semua ini kepada putrinya. Akhirnya setelah berpikir panjang, Adam memutuskan untuk membawa Dinda ke rumah orang tua Rina. Dia berharap melihat Dinda bahagia, setidaknya bisa bertemu dengan nenek dan kakeknya. Ketika mereka tiba di rumah orang tua Rina, suasana terasa berbeda. Suara tawa dan ceria yang biasanya mengisi rumah itu kini digantikan oleh kesedihan yang mendalam. Adam merasa ada yang tidak beres saat melihat wajah-wajah murung para anggota keluarga Rina. Dia mengalihkan pandangan ke Dinda yang bersemangat tetapi jantungnya berdegup kencang. "Di mana mama?" tanyanya. Matanya bersinar penuh harapan, namun Adam merasakan kegelapan mengintai. Salah seorang anggota keluarga Rina, Bibi Dinda, mendekat dengan wajah yang penuh kesedihan. "Dinda, ada sesuatu yang harus kamu tahu." Suaranya bergetar saat dia menggenggam tangan Dinda. Mama sudah pergi, nak. Dia meninggal sebulan yang lalu." Setelah waktu terhenti, Dinda menatap Bibi dengan kebingungan. Tidak mengerti apa yang baru saja dia dengar. "Tidak mungkin," teriaknya. Dan tanpa bisa ditahan, air mata mulai mengalir di pipinya. "Aku ingin menemui mama." Adam terdiam, merasakan dunia di sekelilingnya runtuh seketika. Dia merangkul Dinda yang kini terisak, merasakan tubuh kecil itu bergetar di dalam pelukannya. Semua kenangan tentang Rina kembali menghantui benaknya. Kenangan-kenangan indah yang kini terasa menyakitkan. Dia kehilangan Rina untuk kedua kalinya dan kali ini untuk selamanya. Dinda menangis di pelukan Adam seolah merasakan kesedihan yang mendalam. "Kenapa mama pergi, ayah? Kenapa tidak ada yang memberitahuku?" Dia tidak mengerti betapa beratnya beban yang harus ditanggung oleh ayahnya. "Sayang, mama sakit dan dia tidak bisa bertahan," kata Adam, berusaha menahan air mata yang hampir menetes. Dia menguatkan dirinya berusaha menunjukkan kekuatan di depan Dinda, meskipun hatinya terbelah. "Tapi mama selalu mencintaimu, dia akan selalu ada di hatimu, di setiap kenangan yang kita miliki." Di tengah kesedihan yang menghimpit, Adam merasakan kepedihan yang mendalam. Dia harus merelakan Rina, merelakan kenangan indah dan pahit yang telah mereka bagi. Kini, dia harus terus melangkah demi Dinda agar putrinya bisa tumbuh dengan cinta dan kenangan indah tentang ibunya. Dengan penuh harapan yang tersisa, Adam mengingatkan dirinya bahwa meskipun Rina telah pergi, cinta mereka akan selalu hidup dalam hati Dinda. Dia harus kuat. Meskipun kesedihan ini seolah menggerogoti jiwanya. Dalam pelukan Dinda, Adam merasa seolah dia sedang membawa beban dunia. Tetapi dia tahu dia harus melanjutkan hidup demi anaknya meskipun jalan itu terasa sangat sulit.